Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 SKC3C. Sebelumnya saya Muhammad Mulya Hakim Argadireja dengan NIM 2307072 beserta rekan saya. Saya Gita Najwa Darmawan dengan NIM 2307055. Lalu ada rekan saya juga. Saya Nur Fajrina Putri dengan NIM 2307075. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek 3 kami dengan judul SIGAROB atau Sistem Peringatan Dini Banjirop Berbasis IoT. Pada UTS atau video sebelumnya, kami sudah mempresentasikan mengenai apa yang latar belakangnya proyek ini. Untuk melihat video sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi box di bawah ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan alat IoT apa saja yang kita gunakan pada proyek kali ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dan menyebutkan komponen apa saja yang saya gunakan di sini beserta fungsi-fungsinya. Perangkat ini dirancang khusus untuk memantau permukaan air secara real time. Nah, komponen utama di sini yang saya pakai yaitu microcontroller ESP32 DuiTFKit V1 ini. Lalu selanjutnya untuk mengukur ketinggian air kita nggak pakai sensor ultrasonik biasa yang rentan terhadap air. Di sini kita pakai sensor ultrasonik tipe JSN SR04T untuk sensornya ini. Nah, fungsinya tuh mirip radar kapal selam, dia tuh bakal nembakin gelombang ultrasonik ke bawah dari sini ke bawah, lalu menghitung berapa lama gelombang itu mantul balik setelah kena permukaan air. Di prototipe ini sensor kita pasang fix di posisi 50 cm dari permukaan air normal. Jadi kalau sensor membaca jarak pantulan semakin pendek, artinya volume air di bawahnya lagi naik alias terjadi peluapan. Nah, nggak cuma mantau air, proyek ini juga bakal dibekali sensor lingkungan yaitu DHT22. Ini untuk sensornya bagian atas. Nah, fungsi sensor ini tuh bertugas membaca suhu udara lokal dalam satuan derajat Celcius dan tingkat kelembaban udara dalam persen secara real time. Data cuaca mikro dari lapangan ini penting banget soalnya nantinya bakal dikirim ke server sebagai parameter tambahan untuk memprediksi probabilitas terjadinya banjir. Terakhir, sebagai sistem peringatan dini langsung untuk warga di sekitar lokasi, kita pasang lampu LED RGB. Untuk posisinya ada di sini. Jadi fungsinya tuh menurut saya cukup krusial karena sebagai indikator visual lokal. Warna lampunya tuh bakal otomatis berubah secara non-blocking mengikuti status siaga air, mulai dari warna hijau kalau kondisi masih aman, lalu biru sekedar info, lalu kenaikan kecil, lalu biru sampai kedipan warna merah itu untuk statusnya sudah masuk tahap siaga atau evakuasi. Jadi tanpa perlu buka aplikasi pun warga sekitar udah bakal tahu gitu kondisi lingkungan mereka lewat warna lampu ini. Nah, lalu saya juga menggunakan ini step up booster itu namanya XL6009. Nah, ini fungsinya tuh untuk menambah tegangan dari si power ini. Saya menggunakan power supply yaitu baterai saya lupa 1860 gitu. Nah, ini ada saya juga menggunakan 2 baterai holdernya disambungkan ke sini. Lalu di sini juga ada saklar untuk matikan nyalakan alat. LED-nya nyala. Oke, setelah itu kita lanjut. Setelah kita tahu alat IoT-nya bekerja, pertanyaannya, di mana petugas BPBD bisa mantau semuanya? Nah, di depan kita sekarang sudah ada web SIGAROB. Ini adalah halaman login. Kita akan login terlebih dahulu untuk masuk ke web dashboard SIGAROB. Setelah kita login, kita langsung masuk ke web dashboard SIGAROB. UI-nya sengaja didesain bersih, modern, serta super responsif biar nyaman dipantau 24 jam nonstop di ruang kendali atau command center. Di bagian paling atas, kita disuguhkan sama beberapa stat card atau kartu informasi utama secara real time. Di sini terlihat data ketinggian air paling update yang dikirim sama ESP32 tadi. Lengkap dengan indikator suhunya, tingkat kelembapan udara, dan status koneksi sensornya.
apakah lagi online atau delay. Jadi, sekali lirik aja petugas sudah langsung tahu kondisi real di lapangan detik ini juga. Kalau kita geser ke bawah sedikit, ada fitur yang seru banget nih, namanya sensor chart. Yang nanti kita akan bahas detailnya di fitur monitoring. Serta bawahnya ada sistem prediksi dan analisis banjirop yang kita bahas detailnya di fitur prediksi. Selanjutnya, kita masuk di fitur monitoring. Hal pertama yang terlihat adalah grafik. Ini bukan sekedar grafik statis ya. Grafik garis ini ngeplot tren pergerakan air secara historis. Kita bisa lihat polanya dalam beberapa jam terakhir, apakah airnya cenderung naik terus secara konstan atau malah fluktuatif. Petugas juga bisa ngefilter datanya berdasarkan rentang waktu tertentu untuk kebutuhan analisis tim tanggap bencana. Di sini juga ada monitoring data BMKG, fungsinya untuk mengambil data curah hujan, angin, dan kelembapan yang akan digunakan program untuk prediksi probabilitas banjirop 3 hari ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling canggih dan bikin proyek Sigarop ini beda dari pemantauan banjir biasa. Gimana sih cara sistem ini bisa memprediksi probabilitas atau kemungkinan terjadinya banjirop untuk 24, 48, sampai 72 jam ke depan? Jadi begini guys, si otak ESP32 yang kita bahas di sesi pertama tadi kan rajin banget nih ngirim data ketinggian air, suhu, dan kelembapan tiap 30 detik ke server backend kita. Tapi, buat bisa ngeramal masa depan, data dari sensor aja nggak cukup. Server backend, Sigarop, secara otomatis juga menarik data real-time dari BMKG. Data apa aja? Mulai dari perakiran cuaca, curah hujan harian, kecepatan angin, sampai jadwal pasang surut air laut di wilayah Indramayu. Semua data ini dikumpulin dan langsung dilahap sama mesin yang ada di backend server kita. Mesin ini menganalisis pola time series alias tren data dari waktu ke waktu. Hasil analisanya dibagi jadi 3 timeline. Pertama, prediksi 24 jam, jangka pendek. Ini akurasinya paling tinggi. Mesin bakal ngeliat kalau pasang laut BMKG lagi tinggi ditambah sensor kita ngebaca air mulai naik. Probabilitas rob besok bakal langsung melonjak. 2. Prediksi 48 jam, jangka menengah. Di sini, mesin mengkombinasikan tren kenaikan air lokal dengan kecepatan angin laut. Angin kencang bisa memicu rob lebih cepat merembes ke daratan. Ketiga, prediksi 72 jam, jangka panjang. Mesin bakal ngelihat pola curah hujan ekstrim dari BMKG. Kalau 3 hari ke depan hujan lebat berbarengan dengan siklus pasang maksimum, sistem bakal mendeteksi resiko rob yang sangat tinggi. Outputnya mulai nilai persentase probabilitas. Kalau persentasenya tinggi, sistem gak cuma nampilin grafik di dashboard web petugas BPBD atau aplikasi Flutter warga, tapi backend juga bakal otomatis nge-trigger notifikasi WhatsApp alert ke petugas lapangan. Jadi, warga dan petugas punya waktu persiapan sampai 3 hari sebelum robnya beneran datang. Keren banget kan? Untuk memahami lebih lanjut mengenai cara kerja prediksi banjir rob, kami juga sudah buatkan simulasi perhitungannya. Oke, sebagai pelengkap dari sistem prediksi yang kita bahas tadi, saya juga membuat satu tools interaktif yang keren banget, yaitu simulator prediksi banjir Sigarop. Nah, bayangin ini tuh kayak mesin waktu mini buat petugas PPBD. Di sini petugas bisa bikin skenario what if atau simulasi gimana kalau besok cuacanya tiba-tiba memburuk tanpa harus nunggu kejadian aslinya. Ini juga bisa jadi pemahaman untuk kita semua untuk cara kerja prediksinya. Jadi gambaran. Nah, coba kita perhatiin panel sebelah kiri. Kita punya 4 parameter utama yang bisa diatur, yaitu ketinggian air saat ini, perkiraan curah hujan dari BMKG, pasang air laut, dan kecepatan angin. Nah, sekarang kita coba simulasikan misalnya ketinggian air lokal ini masih dalam batas normal, yaitu sekitar 6 cm sampai 7 cm lah. Lalu menurut BMKG nih kecepatan angin besok tuh tinggi banget sama pasang air laut. Kita coba geser ke mungkin pasang air laut sekitar 2 meter. Lalu kecepatan anginnya
29 knot. Nah, bisa dilihat di panel sebelah kanan, begitu slider digeser, algoritma langsung hitung ulang probabilitasnya secara real time. Kalian bisa lihat probabilitas banjir untuk 48 jam ke depan dan 72 jam ke depan. Grafiknya langsung melesat. Kenapa? Karena angin kencang dan pasang laut itu efeknya sangat terasa untuk jangka menengah hingga ke panjang. Nah, sekarang gimana kalau kita tambahin faktor curah hujan ekstrim? Oke, kita coba tambahin. Nah, sekarang bisa dilihat langsung probabilitasnya langsung tembus ke arah 8 mungkin lebih daripada 85%. Dan otomatis status peringatan dini di atas yang tadinya aman ini berubah menjadi evakuasi warna merah. Dengan simulator visual kayak gini, sistem prediksi yang rumit di belakang layar jadi jauh lebih mudah dipahami dan sangat membantu petugas dalam merancang strategi tanggap darurat. Sekian. Baik, selanjutnya di sini terdapat data historis dari alert system. Layar tersebut menginformasikan kita tentang waktu kejadian-kejadian alert, lalu ketinggian air, probabilitas banjir, curah hujan, beserta trigger level tersebut. Lalu, di sini terdapat fitur filtering. Ada 5, yaitu aman, info, waspada, siaga, serta evakuasi yang akan memfilter berdasarkan level air. Oke, selanjutnya yang kedua ada log notifikasi WhatsApp yang berisi data riwayat WhatsApp yang terkirim, menampilkan waktu penerima, nomor pesan, dan status. Baik, selanjutnya kita langsung beralih ke fitur konfigurasi dan notifikasi. Fitur ini berfungsi untuk kelola template pesan, koneksi WhatsApp, dan pengiriman notifikasi ke warga. Di sini, sebelum mengirim notifikasi alert ke warga, kita dapat melihat preview terlebih dahulu dari info, waspada, siaga, dan evakuasi. Selanjutnya, kita geser ke bawah sedikit. Kita bisa mengatur template pesan yang tadi, lalu preview akan update ke terbaru, serta pada halaman ini juga kita dapat menambahkan nomor warga untuk mengirim alert. Selanjutnya, pada fitur panduan dan evakuasi. Di tampilan ini, admin dapat mengatur dan menambahkan titik evakuasi seperti mengubah hari dari aktif menjadi non-aktif, edit dan hapus, serta tambah. Jika admin ingin menambahkan titik evakuasi, admin harus mengisi beberapa form terlebih dahulu, antara lain nama titik, alamat, latitude, longitude, kapasitas jiwa, dan keterangan. Selanjutnya, pada kontak darurat, berisi list kontak mana saja yang dapat dihubungi ketika banjirop terjadi. Di sini juga admin dapat menambah atau merubah data semua. Data yang ada di fitur ini akan tampil di aplikasi warga. Nah, setelah tadi kita bahas alat IoT yang digunakan dan web dashboard buat petugas, sekarang kita bisa lihat nih aplikasi mobile sigap. Aplikasi yang dibangun pakai Flutter ini didesain khusus buat masyarakat. Tujuannya simpel, biar warga pesisir atau area rawan banjirop bisa pantau kondisi langsung dari HP mereka, kapanpun dan dimanapun. Nah, mari kita lihat aplikasinya. Nah, begitu buka aplikasi, kita langsung disambut halaman beranda. Di sini UI-nya dibuat super clean dan gampang dipahami. Jadi memungkinkan warga yang jarang menggunakan handphone Android bisa langsung paham nih apa aja yang bakal dia gunakan. Bagian utamanya langsung nampilin status ketinggian air secara real time. Angkanya sinkron detik, itu juga sama alat IoT yang kita bahas tadi di awal. Nah, di bawahnya ada indikator suhu kelembaban udara lokal. Yang paling ngebantu warga awam adalah sistem warnanya. Kalau warna normal, statusnya tertulis aman dengan warna hijau. Tapi kalau air naik, dia bakal otomatis berubah jadi kuning seperti yang kita lihat sekarang atau oranye.
sampai merah untuk status evakuasi. Jadi nggak terlalu perlu mikir panjang buat tahu kondisi lagi bahaya atau enggak. Nah, lanjut geser ke halaman perkiraan. Ingat kan otak program kita yang tadi kita bahas di server kita. Nah, hasil ramalannya tuh bakal muncul di halaman ini. Warga bisa lihat visualisasi persentase probabilitas banjirnya buat 24 jam, 48 jam, 72 jam ke depan. Nah, di sini mungkin ada kecacatan UI, mungkin nanti akan saya perbaiki. Nah, gitu. Jadi bayangin dengan fitur ini warga nggak kena serangan fajar banjir laut pasang. Jadi mereka punya warning sampai 3 hari sebelumnya buat nanganin barang elektronik, mindahin motor atau bersiap-siap. Lanjut ke sebelah kanannya ada menu panduan. Nah, saat status bahaya atau merah menyala, orang kadang panik nih, bingung harus ngapain. Di halaman ini kita masukin protokol keselamatan resmi dari BPBD. Isinya tentang langkah-langkah evakuasi, seperti saat aman kita harus melakukan apa saja nih yang dapat kita lakukan dalam waspada, level siaga, atau level evakuasi. Nah, lalu di sini juga tertera informasi-informasi isinya tentang langkah-langkah evakuasi yang tadi kita jelaskan. Lalu barang darurat apa saja nih yang harus dibawa. Di sini kita sudah membuat fitur checklist biar warga nih nggak bingung apa aja yang sudah dibawa. Nah, ini alat ini bisa dipersiapkan jauh hari bahkan sebelum ada peringatan banjirop seperti itu. Lalu di sini juga ada nomor darurat yang bisa langsung dihubungi. Ada tombolnya juga. Lalu di sini ada tampilan untuk titik evakuasi terdekat. Seperti itu. Jadi ini dikat nih. Sabar. Nah, jadi saat orang panik, dia bakal langsung nemuin informasi dalam satu genggaman. Lalu kita lanjut yang terakhir yaitu riwayat. Nah, halaman ini fungsinya sebagai log atau catatan. Kadang kan airop naiknya tengah malam, terus surut lagi pas subuh. Nah, warga bisa ngecek di sini jam berapa ada status peringatan berubah semalam dan setinggi apa airnya. Fitur ini juga bagus banget buat data warga kalau mau lapor ke aparat desa setempat, soalnya seberapa sering wilayah mereka tergenang, seperti itu. Mungkin itu semua demonstrasi dari atau penggunaan fitur dari aplikasi warga. Sekarang kita lanjut ke demonstrasi realnya. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerja alat ini. Nah, pertama kita anggap ini sebagai permukaan sungai, lalu alatnya sudah nyala dan kita sudah membuka dashboard admin. Untuk saat ini ketinggian air berada dalam posisi normal, yaitu 3,7 cm untuk kenaikan level airnya. Nah, kalau dalam keadaan normal sekali itu biasanya 0 cm, tapi ini agak kenaikan sedikit dan dalam range masih aman, jadi masih info seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan volume airnya. Setelah saya tambahkan, panel LED berubah menjadi biru merah menandakan status waspada. Nah, sekarang mari kita cek di dashboard. Nah, setelah tadi kita menambahkan air dan LED berubah menjadi merah biru, di sini dashboard menampilkan yang tadinya info menjadi waspada, dan di sini ada, kelihatan nggak ya? Nah, di sini ada rekomendasi pantau lokasi rawan berkala, lalu siapkan tim respon cepat, koordinasi
Nah, jadi statusnya berubah menjadi waspada. Seperti itu. Lalu untuk prediksinya juga kita coba hitung ulang. Nah, jadi untuk probabilitas banjirop untuk saat ini 51%. Lalu untuk 6 jam berada di 58%, 12 jam di 56%, 48 jam di 46, dan 72 jam berada di 41%. Seperti itu. Nah, ini untuk alert waspada. Ini ada riwayatnya juga. Waspada. Sekarang kita coba tambah lagi airnya sampai benar-benar sistem ini memberikan notif evakuasi. Saat air meningkat sampai ke range tertentu, LED akan berubah menjadi merah yang tandanya warga wajib evakuasi, dan nanti kita lihat notifnya apakah berubah jadi evakuasi. Nah, sekarang kita lihat pada dashboard berubah menjadi 20 cm. Kita coba cek prediksinya. Nah, kenaikan level air. Jadi dashboard sudah menampilkan notif siaga, yaitu airnya 20 cm kenaikannya, lajunya ini sekian. Jadi untuk prediksinya 6 jam 75% probabilitas banjirropnya dan sebagainya. Nah, ini ada rekomendasi tindakan: bersiap untuk evakuasi sewaktu-waktu, pindahkan barang-barang ke tempat aman, seperti itu. Mungkin untuk mencapai siaga kita butuh air yang lebih banyak, tetapi karena wadah saya kurang panjang, mungkin jadi coba pakai sendal ya. Nah, jadi ketika air sudah mencapai titik ini, nah itu kedip-kedip tandanya dia sudah memasuki mode evakuasi. Nah, saat mode evakuasi seperti ini, admin bisa mengirim notif alert. Mungkin alert itu sudah saat waspada juga, admin sudah mengirim notif alert ke WhatsApp seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Untuk perubahan tadi juga di aplikasi warga yang sudah saya presentasikan akan berubah juga mengikuti dashboard admin, informasinya sama seperti itu. Sekian presentasi project 3 kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.